Dunia kian ajaib. Di tengah banjir informasi era digital, kebencian justru semakin merajalela. Debat kusir, ujaran kebencian, polarisasi politik, dan kekerasan atas nama perbedaan pendapat seolah jadi tontonan saban hari. Pertanyaannya, kenapa di zaman yang semakin modern dan penuh orang pintar, kebencian dan kekacauan justru makin menjadi-jadi? Suatu ketika, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur pernah memberikan jawaban sederhana tapi mendalam. Ia menceritakan pertemuannya dengan seorang jurnalis Turki yang traumatis akibat kekerasan politik. Jurnalis itu bertanya tentang toleransi, tapi perbedaan pendapat dibalas dengan pembakaran. Kala itu Gus Dur menjawab singkat, karena banyak orang yang baru sampai tahap mengetahui, belum mengerti. Gus Dur membedakan dua konsep yang sering disamaratakan. Mengetahui adalah hafalan fakta, dalil, pasal perundang-undangan, teori politik, dan data statistik. Ini melahirkan kepandaian yang biasa digunakan untuk mendebat, menghakimi, bahkan menghancurkan lawan. Sedangkan mengerti adalah empati, kemampuan menempatkan diri di posisi orang lain, merasakan penderitaannya, dan melihat dunia dari sudut pandangnya. Ini melahirkan kedewasaan jiwa yang mencari solusi memanusiakan semua pihak. Orang yang hanya mengetahui sering menggunakan ilmunya sebagai senjata, tapi orang yang mengerti menggunakannya sebagai jembatan. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, sarjana berlimpah, pemuka agama dan intelektual bertebaran, konten edukasi membanjiri timeline. Di sisi lain, negeri ini kerap kekurangan orang yang benar-benar mengerti penderitaan orang lain. Akibatnya, pecahlah adegan saling ngotot dalam debat, pembakaran simbol politik, atau cancel kultur tanpa konteks. Gus Dur adalah teladan dari sebuah kata mengerti. Jalan hidupnya membela minoritas tanpa pandang bulu, kunjungan kontroversial ke Israel, pembelaan terhadap Ahmadiyah, dukungan kepada komunitas Nasrani dan Tionghoa, hingga lawatannya ke rumah ibadah non-muslim adalah jejak humanis tak terlupakan. Baginya, membela Tuhan dengan merendahkan manusia adalah kontradiksi besar. Pada akhir 90-an hingga awal 2000-an, nama Prabowo Subianto identik dengan kontroversi. Stigma kedekatan dengan Orde Baru, kerusuhan 1998, dan isu pelanggaran HAM membuat dirinya terasing ke Yordania. Prabowo kehilangan jabatannya dan nyaris hidup tanpa negara. Saat Gus Dur menjadi presiden pada tahun 1999, banyak yang menduga dirinya akan membalas dendam. Namun Gus Dur memilih rekonsiliasi. Gus Dur juga memiliki andil dalam kepulangan Prabowo ke Indonesia. Bukan memberi hukuman, melainkan kesempatan. Nah, sekarang ada 4 nih Gus yang disebut-sebut sebagai ya kandidat terkuat ya. Ada Pak SBY sekarang. Kemudian juga ada Pak Prabowo, ada Ibu Mega ya, dan Pak JK. Dari 4 ini nih Gus, menurut Gus Dur mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu ya. Prabowo sendiri mengakui kedekatan itu. Ia mengaku pernah menjadi tukang pijat Gus Dur, memijat kaki presiden yang sakit. Ia menyebut Gus Dur sebagai pemimpin visioner yang memberi kesejukan di tengah krisis. Presiden keempat saya juga kenal sama beliau, Gus Dur. Saya dulu tukang pijitnya Gus Dur. Kalau nggak percaya, tanya yang kenal Gus Dur. Prabowo muda adalah prototipe dari sebuah konsep mengetahui, latar belakang militernya, pendidikan barat, kemahiran strategi perang dan politik kekuasaan membuat Prabowo tampak menonjol. Tapi roda berputar, perjalanan hidupnya, kekahalan pilpres berulang, pengasingan, kritik pedas, membawa sosoknya ke jurang refleksi mendalam. Hasilnya, terlihat pergeseran Prabowo.
Ia rela rekonsiliasi dengan Jokowi setelah persaingan yang sengit. Gaya komunikasinya pun lebih hangat, dan komitmennya nyata pada marwah toleransi. Belajarlah dari contoh pemimpin-pemimpin itu. Gus Dur, saya kenal dekat Gus Dur. Gus Dur pemimpin Muslim, Ketua Umum Nahdlatul Ulama, datang dari keluarga syekh besar kita, keluarga Tebu Ireng. Tapi beliau pemikirannya sangat luas, beliau jiwanya sangat baik, beliau merangkul semua. Beliau menjadi tokoh, saya kira tokoh Muslim yang sangat terkenal sebagai tokoh inklusivisme, tokoh yang melindungi semua minoritas. Beliau pemimpin Muslim yang sangat dicintai oleh minoritas-minoritas lain. Saya ingat salah satu langkah-langkah beliau waktu ada ancaman terorisme, ada gereja-gereja yang mau dibom. Beliau memerintahkan anak buah beliau dari Ansor, dari Banser untuk menjaga semua gereja, menjaga semua vihara, menjaga semua pura, menjaga semua kuil. Ini sesuatu yang membesarkan hati, ini yang membanggakan kita. Ini leadershipnya Gus Dur. Ini contoh yang luar biasa, dan itu pun pernah saya tiru sewaktu memang Gus Dur sudah tidak ada. Saya memimpin partai saya waktu itu, ada lagi ancaman-ancaman bom kepada gereja. Saya juga perintahkan pemuda-pemuda pengikut saya di Partai Gerindra untuk menjaga di kota masing-masing semua tempat ibadah agama lain. Kita yang jaga, mereka yang beribadah. Ini contoh, dan itulah kenapa Gus Dur ini sangat dihormati. Walaupun beliau menjabatnya sebentar, tapi beliau masih sampai sekarang dihormati, dan beliau akhirnya sekarang diusulkan menjadi pahlawan nasional bangsa Indonesia. Anugerah pahlawan nasional kepada Gus Dur ini bukanlah sekedar langkah politik, tapi penghormatan tulus terhadap sosok yang pernah memberinya kesempatan dan teladan empati. Sebagai presiden, Prabowo aktif memperkuat toleransi, hadir di perayaan Natal Nasional 2025, menyampaikan pesan kebersamaan, dan mengajak empati global di forum internasional. Hubungan Gus Dur dan Prabowo adalah cermin kecil dari sebuah filosofi mengetahui ke mengerti. Gus Dur mengerti Prabowo sebagai manusia, dan Prabowo belajar mengerti orang lain, dari minoritas hingga lawan politik. Dari kedua tokoh itu, negeri ini bisa belajar bahwa empati bukanlah kelemahan, tapi kekuatan terbesar untuk menyembuhkan luka bangsa. Negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Negeri ini kekurangan orang yang mengerti. Pesan Gus Dur puluhan tahun silam, yang kini hidup kembali lewat tindakan Prabowo, rasanya masih relevan. Sebab hidup tak cukup sekedar tahu, tapi jauh lebih mulia untuk mengerti. Men of our time.